Untuk melarikan diri dari kejaran pembunuh bayaran, dia bahkan tidak ragu masuk ke dalam kolam limbah. Namun itu tetap tidak cukup untuk mengelabui si pembunuh yang licik karena alat pelacak telah dipasang padanya. Sang pembunuh dengan cepat menemukan lokasi kolam tersebut. Jimmy tidak punya pilihan selain terus tenggelam lebih dalam hingga seluruh tubuhnya tertutup kotoran, hanya menyisakan gulungan kertas toilet untuk bernapas. Hal yang tak terduga, justru kotoran itu menghalangi sinyal pelacak. Setelah kehilangan jejak Jimmy, pembunuh itu akhirnya meninggalkan kamar mandi, tetapi Jimmy masih tidak berani lengah. Begitu pembunuh pergi, dia segera menuju sungai dan melepas semua pakaiannya. Dia bahkan membuang jam tangan dan cincin mahalnya ke sungai. Jimmy mengira dengan begitu, dia berhasil menghilangkan pelacak dan tidak bisa dilacak lagi. Namun dia tidak tahu bahwa alat pelacak itu masih tersembunyi di tubuhnya. Begitu dia pulang ke rumah, dia mendapati pembunuh itu sudah menunggunya di depan pintu. Jimmy ketakutan dan segera bersembunyi kembali di dalam mobil. Pembunuh itu mengejarnya. Saat Jimmy hampir kabur, pembunuh itu mengambil batu dan memecahkan kaca mobil. Dalam momen kritis, Jimmy langsung mundur dengan cepat dan berhasil lolos. Jalan yang sempit hampir membuatnya bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan. Tetapi justru truk itu menghalangi jalan sehingga pembunuh tidak bisa mengejarnya untuk sementara waktu. Setelah berkali-kali hampir mati, Jimmy akhirnya menyadari bahwa kemanapun dia pergi, pembunuh itu akan menemukannya. Maka dia membuat keputusan berani. Karena dia adalah pencuri seni yang dicari, dia justru menyerahkan diri ke polisi demi keselamatan. Namun dia masih meremehkan kemampuan si pembunuh. Saat sedang dibawa kembali ke kantor polisi, seorang petugas melihat sebuah truk besar melaju di jalan pegunungan. Karena jalannya sempit, mereka menepi untuk memberi jalan. Bahkan salah satu petugas turun untuk memberi isyarat agar truk melambat. Namun tak terduga, sopir truk itu bukan melambat, justru mempercepat hingga maksimum. Melihat itu, Jimmy langsung menyadari bahaya, tetapi polisi tidak mempercayainya dan tidak membiarkannya keluar dari mobil. Saat truk hampir mencapai tikungan, petugas di luar mulai menyadari sesuatu, tetapi sudah terlambat. Dengan kecepatan tinggi, truk itu menabrak mereka dan membuat mobil polisi jatuh ke jurang sedalam 100 meter. Semua petugas tewas. Jimmy selamat hanya karena tubuh dua petugas gemuk di sampingnya menjadi bantalan. Namun, sebelum sempat keluar dari mobil, dia melihat pembunuh itu mendekat. Dalam situasi kritis, Jimmy mengoleskan darah dari salah satu petugas ke wajahnya dan berpura-pura mati. Tak disangka, trik ini berhasil mengelabui si pembunuh. Setelah pembunuh pergi, Jimmy dengan susah payah keluar dari mobil. Melihat salah satu petugas yang tubuhnya sudah hancur, dia mendapatkan ide berani untuk menukar identitas. Dia memotong rambut panjangnya dan menatanya seperti petugas tersebut, lalu mengenakan pakaian polisi itu. Dengan cara ini, dia akhirnya bisa benar-benar lolos dari pelacakan karena alat pelacak ternyata tersembunyi